Aku itu mantan pacarnya Andika dulu lagi di Malang. Itu pas setelah nikah ya? Belum, lagi belum masih nikah. pacaran. Jadi... Pokoknya kita tuh pernah di satu masa ya, ketemu hanya nangis-nangisan. Itu sering banget. Hamil itu kan aku share di YouTube, itu banyak banget keluarga-keluarga yang ternyata belum dikaruniai anak. Banyak banget kan komen-komennya, Kak. Dan ada juga yang pending susah gitu kan, Kak, kita ini Kak. Makanya kalau emang bisa, kalau emang Allah mau ngasih rezeki mungkin ke orang yang belum punya anak gitu. Mungkin aku sedikit di atasnya Andika, waktu itu kan orang lihatnya mungkin begitu. Terus jadi dari pihak aku, ngatain Andika tuh kan yang pasti ini mau ngorotin doang nih, wow ini janda berondong nih janda gitu. Nah di pihaknya Andika, ngapain sih lo sama janda, emang nggak ada yang lain yang lebih bagus, yang lebih cantik, yang lebih ini. Saat itu kan kondisi karir Andika tuh belum seperti sekarang. Maksudnya dia benar-benar baru menapak. Nah disitulah akhirnya aku sama Andika tuh bukan punya komitmen, memulai untuk berkomitmen kalau emang lo serius sama gue itu janda anak 2, gue nggak mungkin mau pacaran atau nantinya menikah dengan orang yang akan menyusahkan atau orang yang jadi nggak maju. Kalau emang kita mau maju, ayo kita maju bareng-bareng. Kamu maju dengan karirmu, aku maju dengan karirku. Sampai kalau misalnya nanti suatu hari kita menikah, aku yang akan dengan sendirinya mulai mengurangi kegiatan aku di kerjaan ini, karena aku akan lebih fokus ke anak-anak. Mungkin aku akan punya bisnis, aku bilang gitu. Nah, kamulah saatnya dari sekarang membuktikan ke orang-orang yang kemarin tuh sempat merendahkan kamu. Iya ya, cibiran-cibiran itulah ya. Iya, cibiran-cibiran. Ayo kamu buktiin gimana caranya. Karena tuh Andika tuh udah ngepot tuh, langsung. Wah, karirnya langsung. Wah, semua diambil, bet. Aku bilang aku cukup mendoakan, mensupport apapun yang kamu kerjakan. Nah, akhirnya kan alhamdulillah terbukti tanpa berita-berita miring atau tanpa bikin sekarang yang misalnya kayak bikin berita-berita nggak, misalnya yang kayak berita-berita jelek gitu, Andika nggak ada kayak gitu-gitu. Iya. Tanpa membuka-buka aib atau apa, dia nggak ada kayak gitu, tapi dia benar-benar menanjak gitu karirnya waktu itu gitu. Sempat ada bayangan nggak sih kayak maksudnya ada kok Andika nih deket sama Usi karena dia supaya karirnya apa? Nah itu sempat menanggapinya gimana tuh, Neng? Iya itu salah satu omongan-omongan yang dulu jadi kerikil kita. Jadi kalau Andika lagi di-push begitu, lagi di-push dengan berita itu, aku waktunya mensupport. Enggak, itu kan nggak benar bla bla bla. Ntar giliran aku yang kena nih. Oh janda lo mau berondong. Akunya kan yang lagi drop. Andika yang menguatkan. Jadi kita tuh pernah di satu masa ya, ketemu hanya nangis-nangisan. Itu sering banget. Ketemu bukannya orang pacaran. Curhat ya sama-sama ini. Iya, bukan begitu, karena kan dia udah sibuk film, sibuk nyanyi dia nyanyi sama Temeli kan. Sibuk syuting, aku pun juga sibuk, ketemu juga susah. Pas ketemu cuma yang habis itu udah kuat lagi. Oke, kita hadapin lagi dunia gitu-gitu. Itu sering banget. Yang sering minta putus aku mulu, putus aja aku nggak kuat. Dia iniin, nguatin. Terus zaman dulu kan belum ada Instagram, adanya Twitter kan. Friendster? Nggak main aku Friendster. Aku nggak main Twitter. Di Twitter misalnya dia nge-tweet, oh ini janda bla. Terus aku orang kan baperan ya. Ntar sama Andika suka dibalas tuh, tuk dibalas lagi. Habis dibalas baru kita ngebahas, udah lah yang kayak gitu nggak usah diniin. Terus ada lagi tiba-tiba, zaman dulu bukan WhatsApp, SMS, masih SMS sama BBM. Kalau BBM kan kita harus approve kan. Iya, kalau itu ada status-status gitu-gitu. Tiba-tiba ada yang SMS, aku itu mantan pacarnya Andika dulu lagi di Malang. Itu pas setelah nikah? Belum, lagi masih pacaran. Jadi itu bener-bener ujian ya? Ujian, parah banget. Aku tuh tahu loh Andika bla 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 kayak gitu-gitu kan. Terus aku ngomong, nih katanya pacarmu ini gitu-gitu. Terus ke mamanya dia mana nangis-nangis. Jadi kayak gitu aja kita pacarannya. Nggak ada tuh yang pacarannya indah-indah, cuman ketawa ketiwi, sayang-sayangan.
Dulu mah kita berat banget. Makanya inilah tagline yang semua akan dapat waktu ini bener-bener merasuk gitu, bener-bener dari hati banget. Karena emang dulunya kita nggak ada indah-indahnya. Tapi pas udah nikah sama Dika, sempet nggak kepikiran kayak, aduh ntar kalau gue nikah dia ganteng, mapan, lapar, gue ada yang Enggak. kepikiran untuk ngerebut gitu, sempet nggak sih? Enggak, jadi ini tuh, aku tuh orangnya tuh sangat susah untuk cemburu, Neng. Gue tuh susah banget. Mau kata Andika lagi tapi ngapain, Cancer. susah kan? Iya, susah banget gitu buat Jupe cemburu. juga. Jupe juga susah kan? Nah, susah banget. Nah, Andika tuh orangnya cemburuan. Jadi malah sebenarnya yang dulu tuh yang sering ngerasa insecure tuh Andika. Kamu tuh nggak cinta sama aku ya, kok nggak pernah cemburu? Emang cemburu itu harus dipaksain. Aku cinta banget sama kamu, tapi kan nggak harus cemburu. Nah, makanya pas udah menikah, Andika kan sering ketemu sama ini itu. Ya itu hanya depan kamera. Aku tahu banget Andika kan kayak pasang kacamata kuda. Lo kan tahu. Aslinya Andika tuh di TV kamera on, gimmick, abis itu kelar, Diem. udah diem. Orang mikir sombong apa? Orang Padahal mikir sih enggak sih. sombong. Jadi aku juga mikirnya gini, apa yang harus aku cemburuin dari Andika, kecuali misalnya ada alasan-alasan yang bikin aku cemburu kayak dia sama di luar lokasi syuting, misalnya dia jalan sama siapa, nah itu mah baru tuh, bukan cemburu lagi, kalau itu mah udah bye gitu. Iya. Karena kita punya komitmen di dalam rumah tangga dulu gini, rumah tangga kita akan berjalan lancar. Tapi kalau ada 3 hal ini, satu KDRT itu udah pasti ya. Yang kedua itu ngebohong yang memang terlalu parah. Yang ketiga tuh selingkuh. Jadi ngebohong yang terlalu parah tuh maksudnya yang ngebohongnya tuh yang udah nggak masuk akal gitu. Yang ketiga selingkuh, ya keluar pakai baju di badan. Aku pun juga begitu. Jadi misalnya amit-amit nauzubillah jelek, jangan sampai aku yang melakukan itu, aku jualan keluar di badan tanpa bawa anak-anak, tanpa bawa apapun. Andika pun begitu. Jadi kayak udah ada komitmen. Jadi udah komitmen. Terus aku juga kadang mikir, mau apa lagi sih yang kita cari gitu loh. Andika juga pasti punya pemikiran yang sama. Kita sekarang udah saatnya hidup kita tuh bukan hanya antara you and I gitu, tapi kan kita ada anak-anak gitu. Memang pernikahan itu juga tidak melulu hanya karena anak-anak. Jadi bukan berarti oh gue sama dia menikah nggak akan cerai karena ada anak-anak. Tidak begitu juga. Pernikahan itu menurut aku ya harus kita berdua. Lo masih mau sama gue masih mau sama lo, ya kita pertahankan. Jadi bukan hanya istrinya aja yang mengimbang-imbang atau suaminya aja yang mengimbang-imbang, enggak. Kalau salah satu udah ada yang jomplang, pasti akan ada masalah terus. Makanya komitmennya kita tuh mau sampai di mana nih gitu. Kita insya Allah mau sampai di surganya bareng-bareng ya, kita jalanin bareng gitu kan. Tapi pernah ngerasa bosen gak sih? Kayak namanya rumah tangga kan, pernah ada rasa bosen terus? Manusiawi pasti ada. Mensiasatinya gimana biasanya? Tapi bukan, nah itu dia nih. Kita seperti ngobrol sama Andika ya, kita bosannya tuh bukan sama lo-nya sama gue-nya, tapi bosan sama rutinitasnya. Misalnya bangun tidur, minta kopi, aku ngurusin ini, gitu bosan kan. Nah salah satunya cara, kalau dulu sebelum corona mah kita PPKM sering aja berdua misalnya ke Bali, 2 malam, 3 malam. Tiba-tiba jadi. Waktu itu gitu terakhir. Pulang tiba-tiba dia pergi ingat mau syuting kan dulu. Mau syuting akhirnya. Jadi Seva. Nggak jadi syuting. Neng nggak jadi syuting deh kayaknya. Aku hamil. Gampang banget hamil. Itu ngakak sih itu. Ember. Iya, jadi itu memang kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya bosan sama Andikanya, bosan sama Usinya, sejauh ini sih aku belum pernah Alhamdulillah. Andika juga, dia pernah ngomong kalau mau personalnya sih enggak personal, tapi ke rutinitasnya. Makanya itu kita harus butuh jalan-jalan gitu. Apalagi kemarin PPKM, PSBB nggak bisa kemana-mana tuh, masih cari kegiatan kan? Iya, nah. Kan langsung golf apa gitu ya? Golf. Tapi kan memang sebenarnya kita kan, Andika kan juga udah pergi syuting pulang malam, pergi syuting pulang malam. Waktu kemarin waktu kemarin PSBB yang awal, itu kan kita bener-bener di rumah, dan rumah ini lagi direnovasi kan. Kita cuma di satu ruangan kecil, ngelihat dia lagi sampai kesini. Sempet takut juga lagi. Kan, kayak banyak orang waktu itu lagi ngeri-ngerinya. Iya, lagi banyak tukang, terus kita di atas aja kan. Waktu PSBB awal tuh kita akhirnya jadi terbuka semua. Yang tadinya kita nggak pernah 24 jam sama anak, iya kan? Bener. Kita sama anak, kita jadi tahu anak kita tuh kalau bangun tidur dia ngapain dulu apa. Kalau nggak udah pada gede-gede kamar beda kan. Iya.
Jadi kemarin tuh PSBB itu mengajarkan kita sebenarnya sih artinya keluarga. Kalau aku, oh keluarga itu sebenarnya emang harus begini ya, emang lebih erat. Setelah PSBB pertama lewat, kesininya tuh kita udah punya kebiasaan baru lagi yang dulu kita jarang lakuin gitu. Apa tuh? Ya itu jadi lebih intens berbicara sama anak, sama suami gitu-gitu. Jadi lebih kekat gitu. Jadi pokoknya ibaratnya kebersamaan sama... Iya, kebersamaan tuh gara-gara COVID ini, gara-gara Tante Koronces. Thank you Tante Koronces. Iya, itu plus minus sih sebenarnya. Plus minus, benar. Terus ini apa, mau ngobrolin soal ke YouTube. Ya. Itu gimana sih Make Your Day bikin? Konten Make Your Day. Konten Make Your Day itu dibikin sama Andika setahun yang lalu kalau nggak salah. Oh itu udah setahun yang lalu ya? Udah lama itu Make Your Day. Dulu tuh rutin sebelum PSBB yang awal tuh dulu tuh rutin. Misalnya kita manggil ojek online, manggil apa gitu, terus tiba-tiba PSBB, akhirnya kita nggak bisa ketemu sama orang, sempat vakum lama, terus bikin lagi minimal tuh dalam sebulan tuh kita ada 2 atau 3 konten Make Your Day. Make Your Day itu kan membuat harimu gitu kan, harinya tuh lebih beda aja. Itu salah satu cara kita untuk berbagi yang ada kamera. Kan ada berbagi yang ada kamera, ada yang nggak ada kamera. Itu kayak itu hidden kamera gitu apa? Enggak, maksudnya yang di depan orang-orang itu tuh Make iya. Your Day. Ada juga kan yang emang kita berbagi nggak usah harus ada kamera gitu iya, kan. iya. Nah maksudnya kalau yang konten Make Your Day ini lebih ke mencontohkan ke orang-orang dengan hal yang simpel. Ada pro dan kontra pasti. Yang pronya ngapain sih berbagi di shoot-shoot? Yang kontra, yang kontranya. Kalau yang pronya kan, oh ya ini bisa bagus. jadi contoh nih. Ternyata kita kalau mau berbagi tuh nggak harus keluar uang ratusan juta, nggak harus begitu. Dengan kita ngasih sedikit aja tapi kita ikhlas, itu udah jadi contoh. Aku Andika berharapnya apa yang kita lakukan tuh dicontoh sama orang melakukan hal yang sama. Misalnya kayak kemarin terakhir aku masak. Iya itu yang kuali. Iya, itu tuh sering banget kalau masak. Kalau gitu. Masak tuh justru aku senangnya ketika aku masak dengan tanganku, terus aku ngasih tuh kayaknya berasanya lebih puas dibanding beli kasih gitu. Beli berapa box gitu. Kayaknya tuh aku lebih senang masak. Nah, kalau itu kan aku ngasih contohnya gini, kan aku ngomong kalau misalnya lo lagi masak, terus lo lebihin aja lah 2-3 porsi, nggak usah banyak-banyak, nggak usah puluhan, nggak usah ratusan, 2-3 porsi, ada tukang gerobak lewat kasih satu, ada tukang apa kasih satu, itu kan juga akhirnya yang kita lakukan juga jadi contoh, lebih begitu sih sebenarnya. Biasanya ada target maksudnya kayak satu hari masak itu buat berapa orang, misalnya 50 atau apa gitu nggak? Seininya aja, semampunya kayak kemarin tuh. Kemarin banyak banget 70. Itu. Sebenarnya tuh bisa sebenarnya kemarin dapat sekitar hampir 90-an. Tapi 70-nya aku kasih, yang 20 porsinya aku bagiin ke seluruh orang rumah ini biar kita semua merasakan makanan yang sama. Iya, jadi bukan hanya yang oke nih. Ya. Jadi nih mama masak, ini yang mama buat kasih ke orang, kita juga makan hal yang sama ya gitu. Iya kemarin kan sempat juga sepedahan. Ya, kalau sepedahan ini yang aku suka dari sepedahan adalah ini. Waktu kita bersepeda, kita tuh bisa tetap ngasih terus ke orang siapapun. Jadi lebih kelihatan itu tuh di tas sepeda tuh kita naruh duit atau di badan set lebih enak. Kalau mobil kan harus berhenti dulu, turun. Kalau ini ada orang sebentar, aku tinggal kasih tanda begini, itu udah tahu tuh. Berarti aku mau ngasih, sebentar ngasih gitu. Karena lebih ke tepat, orang lebih tepat, bukan yang kita nitip-nitip kan. Ada ibu-ibu lagi bawa sampah, misalnya kasih langsung gitu. Itu memang pengennya ngasihnya buat di Jakarta atau mungkin pas lagi kemana? Kan biasanya beda-beda kan? Dimanapun. Pokoknya ketika kita bersepeda tuh waktunya kita berbagi. Nah ada yang di shoot kamera, ada yang enggak, yang aku bilang tadi. Kan nggak mungkin tiap kita sepeda ngasih shoot terus, kan nggak mungkin. Tapi waktu itu aku pernah ngasih contoh, sekali di shoot, itu harapan aku untuk para pesepeda nih yang asep nih, anak sepedahan di luar sana. Lo kalau lagi bawa sepeda lo mahal, sepeda lo bagus, taruh aja duit. Ya berapa sih di kantong, lo lewat ngasih, lebih begitu sih. Lo ngasih ke orang. Ini untuk contoh untuk anak-anak yang suka sepeda. Kalau yang lainnya Make Your Day yang lainnya sih emang karena ya udah lo kalau mau contoh gue silakan gitu. Cara didik anak gimana dengan karakter yang berbeda-beda? Cara didik anak dengan karakter yang berbeda-beda susah sih sebenarnya. Karena mereka semuanya kan berbeda karakter yang tadi dibilang. Tapi pada akhirnya namanya orang tua ya pasti kita punya cara juga lah. Kayak aku nggak bisa tuh ngasih masukan ke Arab sama Amel. Amel penerimaannya beda pasti sama Ara.
Jadi aku tuh harus punya 5 muka, 5 kepala untuk 5 anak yang berbeda. Misalnya aku ngasih ke Amel, Mel ngomongnya harus begini, nah. Sekarang ngomongnya lebih yang dibawa bercanda, wah gitu-gitu. Ke Ele ya, anak itu kan sensitif banget. Ditanya, kakak PR-nya udah, air mata bisa ngembeng. Padahal baru tanya itu. Oh iya. Iya, Elea. Bisa gitu. Itu anak princess semalam tapi tuh. Elea itu lebih dulu kan agak sama orang kayak masih susah untuk dekat. Sekarang udah mau. Kalau sekarang lebih ini banget. Iya, loh. iklan apa semua mau kan tuh udah lebih. Ini kan dia sensitif semalam aja gitu. Kak, mama baru nanya itu doang. Sini kakak duduk. Mana PR-nya? Itu dia bisa buka laptop sambil berderai air mata. Bisa begitu. Kayaknya dia ini lagi menghayati peran deh. Itu kayak kalau buatnya jadi aktris bagus iya, nih. Jadi protagonis terus ya yang disisa-sisa. Kalau Seva tuh lebih tomboy kan, kalau Seva yang iya kelihatan banget. Iya, Seva tuh yang lebih ayo kalian gitu-gitu. Nggak tahu nih Saka sih aku belum tahu. Tapi memang itu tadi kita harus, kalau menurut aku orang tua itu harus punya harus komplit ya. Iya. Lo punya anak berapa ya lo nggak bisa samain anak itu semua sama, harus beda-beda deh. Aku ngerasain banget. Nggak usah ngasih tahu cara aku ke supermarket bawa Amel, bawa Ara, bawa Ele, bawa Seva tuh beda. Oh, bayang nggak? Oh karena mau belinya terus apa? Bukan hanya belinya, di mobilnya tuh kita bisa ngobrolin hal yang beda. Misalnya aku hari ini sama Amel. Aku ngomongnya bisa beda, cara ngomongnya, cara berusaha asiknya sama Amel beda. Besok sama Ara beda lagi. Ngerti nggak sih? Jadi emang ya udah, makanya aku selalu meluangkan waktu tuh nggak walaupun nggak bareng-bareng, pasti tiap hari ada yang aku sendiri-sendiri. Kadang-kadang Kak, ayo Kak kita pacaran yuk. Nah itu gitu. anak-anak itu gimana kalau pas dia nggak diajak? Ada rasa ini nggak? Mereka udah ngerti. Oh gitu, dari Mama biasa hari ini dari mau kecil pacaran ya? sama Kakak Raya dulu ya gitu. Berdua. Mama besok mau pacaran sama Kakak Mel dulu ya, berdua, mereka ngerti. Biasanya kalau lagi kumpul kan suka ada ribut-ribut gitu nggak? Anak itu gimana tuh anak-anak? Alhamdulillah anak-anak aku tuh semuanya ya, bukan karena anak-anak aku ya. Tapi mereka tuh kayak, ya Allah kok Allah tuh ngasih gue hidup tuh enak banget sih, anak-anak tuh nggak ada yang nyusahin. Nauzubillah jangan sampai nggak ada yang nyusahin, kok baik-baik banget, nurut semuanya. Nurut banget. Nurut semuanya ya? Banget. Kan sekarang kan anak-anak tuh lebih dekat sama gadget segala macam. Nah itu benar-benar ditarget umur sekian harus bisa main handphone nggak masalah gitu. Kalau handphone dulu awalnya aku kasih mereka ketika mereka kecil tuh lebih buat belajar baca, belajar hitung dari handphone. Kalau sekarang kan yang gede-gede itu aja belum punya Instagram. Ara sama Mel tuh belum punya Instagram. Kan membatasi nggak boleh terlalu. Kan aku belum bolehin. Rencananya sih Amel mungkin nanti kalau 17 tahun. Yang penting sih aku bilang sama dia gini Kak, alasan mama nggak ngasih media sosial itu ke kakak karena mama takut kakak tuh belum punya hati yang kuat ketika melihat hal-hal yang memang kejam gitu kan. Terus sosmed kan kejam. Terus mereka ngerti kalau yang lainnya si Elea sama Seva mereka lebih belum ngerti lagi sama Instagram. Ara sama Amel yang aku masih tahan-tahan sampai sekarang dan mereka masih ngerti sih. Tapi nggak ada bondingan anak satu-satu untuk yang ya pokoknya lo bisa main sosmed setelah 17 tahun lo belum ngomong ke situ sih, cuman kemungkinan sih nanti Amel kan bulan Januari tuh 17. Mungkin aku kasih. Mungkin. Tapi ntar lihat nanti deh. 17 tahun loh, Amel udah nggak berasa ya? Nggak berasa. Si Ara 16. Beda setahun mau 16 ya. Dia 15 mau ke 16. Lebih ini mana yang sifatnya berdua? Ara itu introvert sebenarnya dia. Tertutup banget. Kalau Amel lebih ekstrovert sebenarnya. Oh, Amel lebih ekstrovert. Tapi kalau dari pembawaannya kayaknya malah Amel yang lebih diam, Ara yang lebih, padahal kebalikannya. Oh iya, tapi kalau dilihat sih memang kayaknya Amel lihat stylenya aja Korea. Iya, Ara juga sama. Oh iya? Sama, iya. Kemarin pada saat mewarnain rambut itu gimana, Neng? Itu pasti kan tak izin apa? Iya, itu salah satu cara aku untuk ngebebasin ke anak. Jadi, kakak mau diwarnain? Oke. Mereka sekolah di rumah, mereka nggak pernah yang aneh-aneh, mereka nggak pernah berbuat hal-hal yang gimana gitu. Ya udahlah ngewarnain rambut boleh, tapi aku kasih batasan. Maksimum 3 kali warna rambut, habis itu dibalikin ya. Kenapa? Karena nanti ada efek sampingnya. Rambut jadi rusak, terus nanti itu kan ada namanya bahan kimia ke kepala kemana. Dan mereka dari hijau, pindah ungu, pindah merah, pindah pink apa. Emaknya belum pernah segitu kayaknya. Emaknya belum pernah sama sekali. Pas udah ketiga, keempat kalinya, kan udah janjinya 3 kali. Udah ditemin ke warna yang biasa. Yang penting dia udah ngerasa mengeksplor dirinya, oke aku kasih, tapi ada batasannya.
Aku tuh cara ngedidiknya gitu. Lo mau apa aja gue kasih, tapi ada batasannya. Oke. Ada limitnya. Ketika udah sampai limit itu udah ya gitu. Biasanya kan anak itu menuruni orang tua untuk yang masalah dia jiwanya seni atau apa. Nah dari 5 itu siapa yang udah kelihatan, Neng? Yang bibit-bibitnya mungkin kan Elia kan udah iklan apa. Iya. Kalau aku nanya, mereka emang pada nggak terlalu suka. Kayak misalnya Elia gedenya mau jadi apa? Mau jadi artis. Tapi bukan artis kayak mama. Artis apa? Ternyata kata dia artis yang ini, painting, artis art. Jadi bukan artis kayak nyanyi gitu kayak mama, bukan. Oh oke. Mel mau jadi apa? Dia kadang mau jadi dokter, kadang mau jadi chef, mau jadi apapun itu terserah kata aku gitu. Kalau Ara mau jadi dancer di Korea. Keren dong. Jangan jauh-jauh lah kak, di Jakarta Bisa aja. lah itu pasti. Nah dulu kan awalnya gini, jadi dancer di Korea ngapain sih kak? Karena aku begitu kan mikirnya. Tapi terus pas kesininya dia bilang, ya kak itu kan hidupnya kakak. Ya udah, tapi ntar berubah lagi. Mau jadi kakak, mau jadi yang lain ya udah. Jadi aku mainin aja, pokoknya intinya gini. Kalian mau jadi apapun, selama itu emang baik, selama emang itu emang pekerjaan yang halal, mama pasti akan dukung. Gak mungkin kan anak itu punya cita-cita jadi yang masalah-masalah, jadi yang jelek-jelek gitu. Aku pasti akan dukung gitu. Kalau kamu kan bisnis udah lama. Nah sekarang tutup gimana malah. nih? Oh iya? Kan restoran tutup semua. Ya enggak restoran doang ya. Oh iya. Ada restoran. sekarang ada yang baru parfum, yang kemarin makeup, DC itu kan masih jalan. DC itu sebenarnya lagi kemarin tuh aku bukan ku tutup, Di hold. tapi aku clearance sale, aku jual murah. Oh iya. Kenapa? Iya, jadi sekarang udah ya sisa stoknya tinggal dikit banget lagi karena tahun depan tuh insya Allah aku akan ngeluarin gebrakan yang baru lagi gitu. Itu Jadi, kosmetik juga? Kosmetik. Kalau kan dulu kan di sini ada skincare, ada kosmetik kan. Nah, itu sekarang? Nah tahun depan kita mau ngeluarin lagi yang baru, yang bener-bener baru lah semuanya. Terus parfum kan aku ngeluarin juga kemarin. Terus sama akhir tahun ini kalau emang nggak ada kendala aku juga mau ngeluarin minuman gitulah nanti insya Allah kalau itu jadi. Restoran tutup tiga-tiganya selama pandemi. Iya ya. Nanti mungkin tahun depan kalau misalnya aku mau bikin lagi, tapi aku nggak tahu ada jenisnya apa. Nah yang parfum nih, aduh di parfumnya tadi gue cuman nyobain ya, itu enak banget tuh, cuma semprot-semprot. Enak Itu ya. ada makna nggak sih sebenarnya yang in bed with Usi gitu? Kenapa bisa namanya itu? Jadi Mbak Tutusi itu terinspirasi dari konten teman tidur yang di YouTube. Oh yang di YouTube berdua itu. Pagi foto-fotonya ya. Iya kan. Nah, itu netizen gitu kan. gimana tuh? Netizennya sudah lah. Aduh, pasti di ini ya. Karena orang-orang kan nggak pernah ngeliat aku yang tampil Iya. begitu. Terus aku bilang, lah aku begitu sama suami aku. Yang lucu yang waktu foto telanjang dadanya Andika. Baunya Andika. Itu bukan? Kata Andika gini, kenapa kamu yang dihujat? Itu kan aurat aku. Itu kan auratnya Andika. Aku kan nggak kelihatan. Iya. Andika yang diinin, tapi yang dihujat ya, karena orang nggak pernah ngeliat aku pose begitu sama suami sendiri. Padahal suami ya. sendiri ya, bukan orang lain ya. Kalau sama orang lain ini kan sama suami sendiri ya, tapi gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa. Aku tuh ngerasa emang netizen ya begitu karena mereka cinta, karena mereka care, Iya. jadi mereka protes ya nggak masalah. Nah parfum itu dibuat sebelum pandemi sebenarnya. Pabriknya itu kita tuh di Spanyol. Aku tuh bekerja sama orang-orang pabrik di sana, orang-orang itu bule di Spanyol. Spanyol. Pantes baunya. Nggak ada di sini. Bukan Indonesia itu. Bukan. Baunya Aku kerja samanya di sana. Jadi perfumernya tuh yang bikinnya semuanya yang ngeracik tuh orang sana semua. Itu prosesnya kan jauh berarti. Jauh, Mesti makanya lama banget. gitu, Iya, lama sampel banget. Baunya apa? Lagi pas baru mulai tiba-tiba pandemi. Wah itu terbengkalai banget. Tapi pas sekarang ya udah harus keluarin gitu. Nah Inbed itu si Pratama itu. Itu makanya aku bilang ini nih parfum tahan lama parah. Banget. Parah. Itu Tadi nyobain kan baru sekecot 2 kecot aja tuh parah banget. Dan emang kualitasnya aku bikin kualitas bukan kayak Parfum kualitas lokal gitu. Parfum Kualitas luar ya? iya parfum luar. Kalau misal orang-orang beli parfum dengan kualitas itu bisa 5 juta, 6 juta, di sini aku jual cuman 1.370.000. Jauh banget kan harganya, tapi emang laku banget, laku parah. Iya sempat lihat di itu juga postingan kan udah habis. Laku banget iya. Nah itu makanya aku tanya tadi itu ada batch berapa? Biasanya kan ada yang sekarang batch pertama. kedua. Oh batch kedua. Itu batch kedua tuh dibatasin ngurus keluarnya atau Iya. gimana sih? Sebenarnya aku cuma pengen sampai 3 batch aja, habis itu aku nggak mau ngeluarin lagi. Yang wangi itu udah nggak ada lagi. Sayang banget sih. Tapi itu buat yang wangi yang ini lain juga lagi. sih ya. Oh biar punya ada beberapa pilihan gitu. Biasanya satu batch itu keluarin berapa banyak? 5 ribuan. Anjir itu 5 ribuan. Kebayang dong 1,3 kali 5 ribu.
Lumayan. Jadilah rumah ini. Rumah ini udah jadi, di rumah yang lain lagi yuk. Makin lagi. Nah ini nih, cika-ciki sosmed. Oke, ini kita Apa? lihat. Sebenarnya sih komen-komennya bagus-bagus ya. Makanya ini emang kayaknya nggak ada yang memberani untuk membuat cari sela gitu kan. Mungkin orang-orang udah tahu pasangannya harmonis. Terus dilihatnya apalagi bikin parfum In Bed with Uzi itu kode-kode. Oh, Ya kan? oh itu dibuat suami istri, buduh. Iya, itu kode-kode kayaknya bakal nambah lagi nih, bentar lagi ya kan. Nah, terus di sini ada komen-komen yang kayak apa tuh? Ke pasar aja kece apalagi party. Udah jarang udah nggak suka party. Nah, nih ya, orang-orang tuh pada salah memandang aku. Ih, Coba iya. lo, Neng, dia salah satu saksi hidup. Pernah nggak lo nemuin gue di klub? Sekali aja, nggak ada. yang nemuin gitu. Aku tuh nggak suka. Iya. Kita Boro-boro. acara aja ya, kalau waktu itu ada acara, Sebentar pokoknya acara inilah, acara occasion aja kan, Iya, acara iya, PH iya. atau apa gitu kan. Datang. Pasti datang acara belum mulai atau belum datang, pengunjung dia udah datang duluan. Habis itu, ciao. Neng di mana? Waduh, ini baru jam segini ya gitu. Udah paling pokoknya setiap apapun dia datang paling pertama. Habis itu Pokoknya pulang. bener-bener ya. Habis itu pulang, padahal baru hai-hai bisa Iya. loh gitu. Aku tuh Nggak nggak suka bisa. apa nggak asap rokok ya, nggak itu juga ya. Selain gak suka asap rokok, memang karena aku tuh pusing kalau dengar musik jedang tuh. Ini gimana cara nikmatin musiknya gitu. Iya. Nggak, emang nggak suka. Kalau waktu sama Andika, kita tuh suka nonton live music, tapi nggak pernah lebih dari sejam. Misalnya kayak hard rock, misalnya gitu. Zaman dulu kan di hard rock tuh nonton live musik, nyanyi terus pulang. Makanya kalau orang-orang pikir itu ketawa party, boro-boro nggak sih, party, nggak. nggak pernah party. Kalau diajak juga nanya jam berapa ya Neng? Terus balikin tuh gini Nggak apa-apa lah ya. Iya. Ibu-ibu rumahan. Tapi dari zaman ABG juga nggak Iya. pernah, Neng. Dari dulu nggak suka sih. Makanya ya. kalau kata orang gini, weh, zaman lo dulu zamannya apa? Banyak kan dulu Bukan. sering ngumpul-ngumpul Enggak, ini apa? embassy lah apa Iya, gitu-gitu. Zanzibar. Iya. Kayaknya kalau orang bilang gini, jangan pernah lupakan masa-masa muda, nggak akan terulang sekali lagi. Aku nggak punya masa muda. Syuting dulu. Syuting, udah ngurus Syuting. anak, udah ngurus Amel. Iya, syuting iklan, sinetron Iya, juga dulu kan hampir sinetron, tiap hari iya. kan syuting kan. Jadi Oh, habis itu nggak ada tuh orang-orang kemana-mana. pulang, orang pergi. Iya. Syuting dulu zaman Itu dulu dulu. ya. Orang pergi zaman Kacau. sama Nova Elisa gitu-gitu kan kamunya malah pulang. Iya benar. Iya. Habis syuting mereka pada pergi, teman-teman aku ke klub jedang-jedung, aku mah pulang. Maklum lah ya. Nah ini nih ada komen pedes nih. Apa tuh? Kata, Pedes gimana apa? sih bisa dapat Andika yang lajang sedangkan waktu itu Bu Usi status Gimana janda? sih Ini Bu yang bisa tadi. dapat Mas Andika yang lajang sedangkan Bu Usi waktu itu udah status janda anak dua? Ada lagi juga nih. Mana lagi? Auratnya istri diumbar. Nauzubillah min dzalik. Wah, Ini karena pedas-pedas begitu, mendingan gue mau challenge. Ini ada makanan basreng yang pedas banget sih kayaknya. oke. Ini basreng, Heeh. bakso goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil komen. Gimana tuh nanggapinnya seperti Oke. tadi? Gimana sih janda dapat anak dua? Iya, enggak yang tadi istri Coba dong. diumbar, nauzubillah min Oh. dzalik. Sama ini Istri lagi. diumbar. Enak ini, putar pedes ya. Enak ya? Enak kan? Sebenarnya semua yang aku lakukan itu pasti atas izinnya Andika. Malah di pemotretan itu, Andika tuh yang ngasih tahu kurang seksi, kurang ini gitu loh. Jadi yang tayang di situ aja tuh sebenarnya aku udah minta diedit lebih. Tutupin, jangan gitu-gitu Andikanya, karena dia ya udah, kalau pertanyaan ini sebenarnya nanyanya ke Andika bukan ke aku. Kan kenapa sih aurat istri? Iya. Istrinya kan aku nanya ke Andika dong Mas, Mbak gitu. Terus ada juga nih nggak pantas tayang kayak gini di YouTube nggak berfaedah. Nah lu. Kalau nggak berfaedah ya nggak usah dilihat, gitu aja kan gampang. Bener nggak sih? Iya. Tapi Kalau nggak berfaedah, kadang-kadang gini, banyak sih orang-orang munafik ya, banyak. menurut aku gitu. Jadi lo nggak suka, tapi lo komen, lo nonton. Harusnya kalau emang kan ada di Islam gini, berkatalah yang baik atau diam. Ya, kalau nggak salah kan ada omongan gitu. Jadi kalau emang kita nggak bisa berkata baik ya mending kita diam. Daripada lo komentar yang menyakitkan, ya mending diam dan mendoakan. Misalnya siapapun yang lo komentarin jadi lebih baik lagi gitu. Kalau menurut aku, karena buat apa kita, misalnya kita ngasih tau orang,
lu dasar lu laknat lu apa gini, mana bisa masuk ke otak. Iya. Coba kalau lo ngasonya lebih baik, lebih yang pendekatan atau di DM itu kita pasti lebih nyambung. Sambil makan. Nah, makan enak ya. Ini aku disisain nggak sih nih? Buat di sini Sisain. enak. Boleh. Terus itu apa namanya? Ada batasan nggak sih kayak Instagram kolom-kolomnya nanti kamu batasin yang nggak bagus Dihapus enggak? Atau enggak dibatasin untuk filter. Di filter. Aku ada filter buat kata-kata yang jorok. Oh, itu langsung ke band sendiri Jorok. ya? Misalnya apalah alat kelamin apa itu aku batasin karena aku nggak mau ini aku jadi ada omongan-omongan jorok buat apa kan yang baca bukan hanya umur-umuran kita. Ada juga follower aku yang anak-anak yang Iya, ABG. pasti. Dan mereka harus baca kata-kata yang jorok buat apa? YouTube juga sama. Sama, yang jorok. Pasti kemarin yang soal Unbet itu juga pasti kan banyak banget tuh yang komentarin. Itu kan keluar semua. Iri semua apa itu keluar semua. Cuman tuh kalau ya? yang alat vital yang jorok itu yang aku filter. Oh. Yang tahu kan alat vital jorok gitu. Kalau yang lain emang nggak apa-apa. Kali ini gue mau ngajakin Usi ML. Emang bisa? Aduh. Bisa Neng, yang nggak bisa kan kalau udah punya suami ya nggak bisa. Terus. Dia langsung bisa langsung zoom on, zoom out. Nggak apa-apa. Udah biasa saya sih. Itu udah biasa kemarin sama Ririn, sekarang mau Usi. Ya udah emang udah tau lah teman-temanan ini. Nggak aman. Nah ini ML tuh maksud lo. Oh, Allah. Padahal gue juga kalau pas apalagi kalau bintang tamunya cowok udah langsung bingung. Untung nggak ada Andika. Kan Andika suka kabur. Makanya ntar tagline-nya gini, semua akan indah pada waktunya. Waktunya ML maksudnya. Aduh. Ini apa? ada beberapa bukan pertanyaan sih, pokoknya tinggal disebutin langsung jawab. Oke. Cowok berondong. Andika Pratama dulu. Bully. Haters. Oke, selingkuh. Amit-amit. Kaya. Mau. Mata duitan. Apa? Mata duitan. Saya. Gue juga mata duitan. Saya iyalah mata iya, duitan iya, semua iya. juga pasti. Menikah modal cinta. Bukan saya banget. Iya. Andika Pratama. Suami saya. Usi Silastawati. Bininya Andika. Ulang. Andika Pratama coba Ya, ulang. Andika Pratama. Ya dia mau cerita loh. Ini gak. Gue bikin buku aja deh gitu. Abis nggak bisa dicolek dikit jadi. Aduh. Usi Sulistyawati. Enak. Anak. 5. Wah, apalagi nih? Udah nggak ada lagi. Tapi paling dalam ya itu tadi. Dah, pokoknya terima kasih buat Neng Usi udah Buat aku ya. udah dikasih waktunya, udah ngobrol-ngobrol. Nah, terus gue mau kasih bingkisan. Apa tuh? Ini sebagai rasa terima kasih udah diundang. Mana nih? Apa sih? Ini ada, coba. Ini ada beras sehat, Neng. Apa? Ada beras sehat dari Beras sehat? Asagri. Ini ada beras. Pokoknya buat Pas nih. sama Dika deh. Asagri namanya. Ini ada, sorry. Oke. Nah ini ada beras sehat dari Asagri. Thank you. Tuh, Oh iya. ya kan? Beras merah sama beras organik. Thank you. Dan ini ada lagi voucher menginap di Ascot. Ascot Hotel. Ascot sini. Wah, jadi lagi nih. Makanya gue kan sengaja. Pokoknya udah mau apa? Biar menginap. Nanti Apa ya? bentukannya kekasih ya. Oke. Copet nih. Thank you Ascot, thank you Asagri. Iya kan? Pokoknya biar bisa nginep sama kayak sama Andika doang sih, Neng. Iyalah, nggak apa-apa lah ya. Nggak usah sama anak lah. Biar Soalnya nanti kalau ada. anak-anak nggak bisa ada suaranya. Kalau ibaratnya handphone tuh silent please gitu, ya kan? Tidurnya aku masih berlima di kamar. Jadi urutannya tuh Andika, Elea, Saka, aku, Seva. Bayangin tuh. Jauh-jauhan. Iya. Nah ini pas dong berarti. Pas lah. Wah, thank you loh Ascot. Udah. Thank you Ascot sudah memfasilitasi kita untuk berbuat. Iya.
Pokoknya makasih banget. Oh iya, satu pertanyaan. Seberapa bahagianya kamu sama Andika 1 sampai 10? 10. 10 tuh. Langsung tanpa nunggu lama-lama. Mantap. Kayaknya bentar lagi langsung ada 7, 8, 9, 10 udah. Ya Allah. Mau parah. Makasih banget ya, Neng. Thank you semuanya yang udah datang, thank you yang udah direpotin, thank you semuanya kirimannya, bingkisannya, thank you semua. Pokoknya jangan lupa ya, Neng Goes hanya di Brand ITV, like, komen, dan subscribe. Subscribe, share juga dong. Iya, share juga ya, semuanya lah pokoknya. Iyalah, pokoknya. Biar ininya sama kayak Andika Pratama Amin, ya Rabbil official, pokoknya Alamin. sama semua ya kan. Thank you. Thank you so much. Nah, kita ada 3 hadiah dari DC, paket DC. Pokoknya ini ada pertanyaan dari Usi langsung. Oke. Siapa nama anak kedua aku? Oh, gampang tuh. Anak kedua. Ya. Siapa nama lengkap dari Andika Pratama? Ada nama lengkapnya. Googling. Gue juga nggak tahu. Kita gunanya deh. Ya. Oke. Pokoknya ngomongnya nanti di kolom komen kita tinggal dijawab di situ, nanti akan dikirimin 3 paket dari DC. Ya. Ya. Oke. Saksikan terus Neng Goes hanya di YouTube channel Brand In TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Brand In TV.